Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Novianti dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Bidang Studi Manajemen, semester 5, kelas SMJM 010. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint guna untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen. Dan juga untuk sharing-sharing juga sih ya. Di sini judulnya Sistem Informasi Manufaktur. Lihat. Definisi sistem. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan, baik objek nyata atau abstrak, yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Elemen pembentuk suatu sistem dapat terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua pelanggan, yang ketiga output, yang keempat proses, yang kelima input, yang keenam pemasok, dan yang ketujuh pengukuran. Nah, definisi manufaktur sendiri merupakan suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Upaya ini melibatkan semua proses antara yang dibutuhkan untuk produksi dan integrasi komponen-komponen suatu produk. Nah, kemudian ada subsistem input nih. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Yang kedua, ada sistem industrial engineering. Yang ketiga, ada sistem intelijen manufaktur. Lanjut. Kemudian ada subsistem output. Yang pertama, subsistem produksi. Yang kedua, subsistem persediaan. Yang ketiga, subsistem kualitas. Dan yang keempat, subsistem biaya. Kemudian, untuk sistem informasi manufaktur tersendiri merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang harus diketahui oleh seluruh stakeholder perusahaan. Nah, kemudian di sini ada manfaat sistem informasi manufaktur. Yang pertama, manfaatnya agar lebih efisien. Nih, kenapa agar lebih efisien? Karena di sini diartikan agar mampu menghasilkan proses produksi yang lebih akurat, cepat, dan juga tepat waktu. Nah, yang kedua ada mempermudah perusahaan. Oh, jadi manfaat sistem informasi manufaktur tuh mempermudah perusahaan. Kenapa nih mempermudah perusahaan? Karena mampu memproses pengolahan data menjadi suatu informasi yang sangat berguna untuk departemen lainnya, seperti departemen persediaan barang, produksi, dan kontrol kualitas. Nah, yang ketiga ada pengarsipan lebih terstruktur. Oh, kenapa lebih terstruktur gitu kan? Dikarenakan sistem di dalamnya menggunakan sistem database yang rapi. Nah, yang terakhir ini ada mempercepat proses produksi karena sistem informasi manufaktur berbentuk robotik fisik. Nah, selanjutnya di sini ada kayak gini. Ini sebelumnya nanti kita jelasin. Kemudian contoh sistem informasi manufaktur. Yang pertama ada subsistem input. Nah, subsistem input merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan dan menghasilkan sarana produksi. Yang kedua ada subsistem output. Subsistem output adalah suatu sistem informasi yang hasilnya diperoleh dari bagian produksi barang, persediaan barang, dan juga kontrol kualitas barang. Nah, kemudian di sini ada subsistem input. Nah, dari struktur yang tadi kita ngejelasin dari sini.
Yang pertama ada sistem informasi akuntansi atau yang disingkat SIA. SIA atau sistem informasi akuntansi adalah suatu proses pengumpulan data internal. Nah, yang kedua ada subsistem industrial engineering atau yang disingkat IE. Sistem Industrial Engineering atau IE adalah suatu sistem khusus yang berguna untuk mempelajari kegiatan manufaktur dan sistem dalam membuat saran perbaikan atau pemeliharaan. Nah, subsistem Industrial Engineering ini contohnya perusahaan yang berdiri di bidang engineering yang berbasis data tertentu dari internal perusahaan, yang mana data tersebut mampu membantu menetapkan waktu proses yang diperlukan dalam setiap kegiatan produksi perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada subsistem intelijen manufaktur. Nah, adalah suatu sistem yang bisa digunakan untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan perkembangan terakhir terkait berbagai sumber material. Nah, sumber material, yakni mesin yang dimanfaatkan untuk proses produksi dan para pekerja yang berhubungan dalam proses produksi. Kemudian di sini kita ada subsistem output. Subsistem output produksi subsistem produksi, sub yang pertama ada pada subsistem output adalah subsistem produksi. Hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan proses dalam setiap bagian kerja atau dalam setiap departemen yang kedapatan mengukur produksi. Nah, yang kedua ini ada subsistem persediaan yang mampu memberikan data otentik seperti jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan berbagai hal lainnya yang dihasilkan dari proses pengolahan data input. Nah, fungsinya agar mampu membantu mengukur tingkat kegiatan produksi dalam suatu perusahaan dan persediaan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Kemudian, di sini kita ada subsistem kualitas. Subsistem kualitas adalah suatu sistem yang seluruh halnya berkaitan dengan aktivitas biaya, kualitas, waktu, kinerja pekerjaan, ataupun pemilihan pemasok. Fungsinya adalah agar mampu menilai kualitas material ketika diubah menjadi barang jadi. Sorry ya, ini tipe. Lanjut, subsistem biaya. Sub yang terakhir ada subsistem biaya, yang mana fungsinya adalah agar bisa menilai biaya yang keluar selama terjadi kegiatan produksi. Jadi kita bisa mengontrol biaya keluar selama kegiatan produksi gitu. Selanjutnya, ruang lingkup sistem informasi manufaktur mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama sistem perencanaan manufaktur, yang kedua ada rencana tenaga kerja, yang ketiga ada rencana produksi, yang keempat ada rencana kebutuhan bahan baku, dan yang terakhir ada sistem pengendalian manufaktur. Selanjutnya, kegunaan komputer dalam sistem informasi manufaktur sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Yang pertama ada CAD atau Computer Aided Design, sistem yang digunakan untuk merancang suatu produk manufaktur. Yang kedua ada Computer Aided Engineering, adalah sistem yang dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda-beda untuk mengurangi pembuatan prototip. Nah, yang ketiga ada komputer manufaktur, sistem yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Nah, yang keempat ada komputer aided process planning, digunakan untuk merancang urutan proses untuk memproduksi atau merakit suatu komponen. Nah, yang terakhir nih ada robotik. Ada robotik melibatkan pengguna robot industrial, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas tertentu dalam proses manufaktur.
Kemudian ada reorder point, yaitu suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Nah, selanjutnya ada material requirement planning, suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Kemudian ada material resource planning, yaitu suatu sistem yang memadukan MRP, jadwalan produksi, dan operasi pada bengkel kerja. Sistem ini hanya mempekerjakan mesin secara efektif. Nah, selanjutnya ada just in time, yaitu suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat diperlukan atau tepat pada waktunya. Nah, kemudian ada komputer integrated manufacturing. Nah, di sini ada suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur tangles, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisien. Menggabungkan robotika dan CAM atau kontrol mesin. Kemudian, bagaimana manajer menggunakan informasi manufaktur. Pengendalian sistem informasi manufaktur terbagi atas dua, yaitu pengendalian proses dan pengendalian mesin. Nah, berikut nih pemaparannya. Pengendalian proses adalah penggunaan komputer untuk mengendalikan proses fisik yang berlangsung. Pengendalian proses dengan komputer biasa digunakan untuk mengendalikan proses fisik dalam penyulingan minyak, pabrik semen, pabrik kimia, dan lain sebagainya. Pengendalian mesin adalah penggunaan komputer untuk mengendalikan gerakan mesin, dikenal juga sebagai numeric control. Pengendalian peralatan mesin dalam pabrik merupakan sebuah bentuk aplikasi dari numeric control. Sudah, terima kasih.